Halo guys-guysku, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya guys-guysku, kali ini aku mau ngajakin kalian nih untuk mencari berita-berita menarik apa hari ini di dunia entertain Indonesia. Ada yang menarik soal, kalian masih ingat soal Willy Salim yang masak besar di Palembang? Ternyata itu berbuntut panjang teman-teman. Kali ini kita akan ngebahas soal itu dan apa aja hal-hal yang buntut panjangnya itu. Yuk, mendingan langsung aja kita tonton videonya berikut ini. Bobon Santoso menemukan kejanggalan dalam tragedi hilangnya rendang Willy Salim di Palembang. Ini sampai Menurut Bobon, Santoso aja tindakan Willy udah buka suara gitu ya teman-teman ya. Salim justru membuat reputasi masyarakat Palembang kini menjadi buruk. Aduh. Akibat konten Willy Salim yang menyebut kehilangan rendang 200 kg kini, banyak asumsi negatif terarah pada masyarakat Palembang. Willy menarasikan bahwa daging rendang itu mendadak hilang diambil masyarakat saat dirinya sedang pergi ke toilet. Seorang wanita pun kemudian bercerita mengambil daging menggunakan kresek karena memang diizinkan oleh polisi yang menjaga. Ia mengatakan rendang yang dimasak Willy Salim tak kunjung matang karena menggunakan api kecil. Yang aku ambil dagingnya, iya kan gak matang, apinya kecil. 10 jam gak akan matang. Pak polisi dilepaskan, ambillah, terserah kalian aja, kata wanita dalam video akun TikTok Amelia. Akun itu juga bercerita bahwa Willy Salim sebenarnya bukan ke toilet, melainkan diam di dalam mobil. Sedangkan penggorengan besar berisi daging tersebut dibiarkan begitu saja. Menurutnya, Willy baru mulai membuat daging rendang sore hari, hingga masuk waktu isya masakannya tak kunjung siap. Sementara itu, Bobon Santoso mengatakan sudah menganalisa kejadian hilangnya rendang Willy Salim di Palembang. Sebenarnya kita sudah membedah dan menemukan beberapa kejanggalan di video yang berdampak pada reputasi negatif warga kota Palembang, tulisnya di story Instagram. Bobon yang berpengalaman memasak dalam porsi besar mengatakan bahwa kejadian itu disebabkan oleh buruknya koordinasi Willy Salim. Sayang sekali jadwal gua sangat padat di bulan ini. Kalau gak, gua pasti buktiin bahwa jika terkoordinir dengan benar gak akan ada asumsi seliar ini. Begitulah kalau orang cuma niatan buat konten, gak dari hati. Buat masyarakat kota Palembang sabar ya. Tulis Bobon. Ia bahkan membandingkan kegiatannya masak banyak dengan kondisi yang sangat padat. Sekerowut-cerowutnya warga gak akan ngejarah kalau diinstruksiin. Sampai sini paham, kata Bobon Santoso. Kejadian yang dialami Willy Bobon ini kan memang sudah pengalaman ya memasak dengan porsi yang Salim besar juga gitu. ditanggapi oleh Chef Arnold lewat media sosial X. Masak besar dan bagi-bagi itu gak gampang dan selama ini yang bisa eksekusi dengan baik dan tepat waktu cuma Bobon. Butuh tim, time planning, masaknya apa, atur pembagian supaya gak rusuh. Ya, masa percaya sama 200 kg daging buat masak rendang dalam 3 jam. Kasihan malah dikontenin warga setidak aturan begitu, tulisnya di akun X. Oke, jadi ini masalah rendang 200 kg yang dimasak oleh Willy Salim hilang itu teman-teman ya. Itu ternyata berbuntut panjang. Panjangnya itu sampai Bobon Santoso ikut bersuara, Chef Arnold juga ikut bersuara, dan ini ada lagi nih dari pihak Palembang itu juga ikut bersuara. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Ceritanya gitu ya. Ceritanya dari orang yang ada di sana. Lagi panas. Oh, belum masak. Masih. Konten kreator Willy Salim kini tengah jadi perbincangan warganet. Pasalnya buntut konten masak rendang 200 kg yang ia buat di Palembang berujung dengan sejumlah laporan ke polisi oleh masyarakat Palembang. Pasalnya narasi yang Willy buat terkait rendang 200 kg yang hilang hanya dalam waktu beberapa menit saja saat ia tinggal ke toilet, padahal rendang tersebut belum matang, dinilai menyakiti dan membuat citra warga Palembang rusak. Salah satu laporan yang sudah masuk ke Polda Sumsel adalah dari kantor hukum Rian Gumai, yang mana pengacaranya merupakan warga asli Palembang. Ia menjelaskan bahwa warga Palembang tidak terima dengan konten tersebut. Langkah ini mereka ambil dengan tujuan agar para konten kreator bisa mendapatkan efek jerah serta bisa mempertimbangkan lebih baik lagi dampak sosial dan konsekuensi hukum dari konten yang dibuat, tidak hanya mengejar views, AdSense, dan lainnya. Sementara itu menanggapi masalah yang jadi perbincangan ini, Willy Salim melalui akun Instagramnya telah menyampaikan permintaan maafnya kepada warga Palembang yang tersinggung dengan kontennya. Ia juga menyebut hal ini bukanlah sepenuhnya salah warga Palembang, melainkan dirinya yang kurang persiapan. Tidak hanya itu, ia juga membantah bahwa konten rendang hilang tersebut adalah settingan dan rekayasa. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur,
Ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya. Karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku bisa kumpul berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur aku hanya kaget. Benar. Apa yang dikatakan oleh Willy Salim itu tidak tercerminkan ketika di hari hanya ya teman-teman ya. Ketika melihat rendangnya hilang itu kayak ekspresinya ada kekecewaan yang gimana gitu. Nah, Drama ini sampai rendang Gubernur 200 Sumsel juga kilo ikut Willy bersuara Salim teman-teman. belum selesai nih guys. Gubernur Semakin panjang Sumatera lagi nih. Selatan Herman Deru marah dengan konten Willy. Herman bilang konten itu bukan sekedar kejadian spontan, tapi memang sengaja dibuat biar terlihat dramatis. Pak Gubernur juga kecewa karena awalnya warga Palembang menyambut Willy dengan baik, tapi malah dibikin konten yang seolah-olah bikin daerah mereka kelihatan buruk. Bahkan Herman menduga kalau adegan rebutan rendang itu memang dipancing. Tujuannya ya biar daging cepat habis dan kontennya viral. Nah, karena situasi tambah panas, akhirnya Willy Salim buka suara. Lewat Instagram, dia minta maaf ke warga Palembang. Katanya semua ini bukan salah warga, tapi murni karena dia kurang persiapan. Willy juga ngaku, ini pertama kalinya dia masak dalam jumlah besar, jadi memang banyak hal yang gak terkontrol. Gimana menurutmu soal kejadian ini? Willy Salim udah klarifikasi dan minta maaf, tapi sumpah gue salut banget sama dia. Lu bayangin aja, rendangnya 200 kilo hilang nih, belum dikontenin. Udah gitu, dilaporin pula ke polisi, dituduh settingan, dituduh mencemarkan nama baik, dan dituduh menggerakkan massa. Padahal ada loh ini videonya, warganya emang udah niat pengen ngambil rendang. Ini sampai bawa kuali juga ya, piring, mangkok. Gue sih nggak tahu ya kebenarannya kayak gimana. Tapi kalau memang ini ada yang menggerakkan, gue sangat setuju kalau si Willy Salim dipenjara. Tapi kalau nyatanya enggak gimana? Menurut gue ya si Willy Salim itu salahnya cuma kurang persiapan, udah itu aja. Karena kurangnya persiapan, warga jadi nggak sabaran nih. Rendangnya mana bos? Rendangnya mana? Kok bisa belum matang jam segini? Katanya mau buka puasa bareng. Ini mah sahur bareng bos jadinya. Yaudah ambil aja lah, ini lama banget lagian. Barulah tuh diambil pakai kuali, ember. Dan untuk kalian para netizen ya, jangan pernah menyamaratakan semuanya bos. Kan gue bilang itu hanya oknum, hanya segelintir orang. Dan jangan bawa nama-nama daerahnya. Kalau kalian ingin ngejudge, ya tuh judge orangnya aja, jangan kota Palembangnya bos. Willy Salim, gue gak kenal sama lu, tapi kenapa lu harus bikin konten kayak begitu? Ya ampun, gue gak pernah bikin angkat suara tentang lu juga. Tapi itu Palembang loh Will, itu ibu kota loh, bukan kota kecil. Lu nge-frame itu seakan-akan tempat udik. Yang harus gue sayangkan adalah cara Willy Salim untuk nge-frame, nge-highlight kesalahannya ada pada orang Palembang. Awalnya, sebelum dia minta maaf, terus dia ngomong bahwa mereka nggak bisa diatur, terus dari situ belum matang tapi kok tetap diambil juga. Come on. Sejak kapan sih lu bikin acara buat bagi-bagi 200 kg rendang dan rakyatnya bisa diatur? Sejak kapan? Yang harusnya mampu mengatur adalah lu, bukan merekanya yang jadi teratur tiba-tiba dong. Betul. Dan kenapa menurut gue ini seperti yang dikatakan Bobon Santoso tadi ya, yang katanya andaikan jadwalnya Bobon itu tidak penuh ya, Bobon itu mau membuktikan kalau semisalkan itu dikoordinir dengan baik, itu ya bakal berjalan dengan baik. Faktornya adalah kesengajaan, emang lu lagi nyari konten buat viral, cuman lu mengorbankan egonya orang Palembang. Waduh. Lu tinggalin itu, terus lampu lightingnya mati. Parah sih. Apa nggak sengaja itu, Will? Dan kalau masih ada orang yang ngebelain, harusnya yang minta maaf orang Palembangnya. Fix, lu nggak pernah berbagi dengan skala masif. Lu belajar dulu, lu coba bagi-bagi nih THR nih, bentar lagi nih. Lu bagi THR deh sekecamatan lu. Coba lihat, chaos nggak? Yang harusnya mengatur supaya tidak chaos adalah lu sebagai orang yang punya duit untuk bagi-bagi. Lu punya ormas kayak lu pakai polisi kayak yang banyak atau Iya, apalah. padahal tadi sudah kerja sama juga ya kan. Nggak masif kayak begitu, Ini random koordinasinya masih kurang. Malam gue jadi marah-marah, ampun. Tapi gimana emang otak gue jalannya malam. Wah, ini pernyataan yang menarik menurutku ya. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Bobon Santoso tadi. Memang faktor utamanya ya harus koordinasi yang bagus dengan orang sebanyak itu. Ya memang nggak ada yang ngomong itu mudah, nggak ada yang ngomong itu susah gitu loh untuk mengkoordinir segitu banyaknya. Apalagi ini kan kayak makan gratis. Dan ternyata
setelah mencari tahu gitu ternyata ini memang ada yang patut dipertanyakan gitu loh. Patut dipertanyakan dari masaknya Willy Salim ini karena tidak tepat waktu. Yang rencananya makanan itu untuk berbuka puasa, yang mana berbuka puasa itu kan maghrib. Tapi sampai Isya itu masih belum selesai, masih belum masak. Yang katanya kalau kita coba cari tahu lagi nih, ada sebuah tayangan video yang mengatakan kalau rendangnya meskipun sudah sampai Isya pun ya, itu rendangnya masih belum matang karena apinya terlalu kecil katanya. Nah, ini kita coba melihat bagaimana Bobon Santoso yang mengawali ya sebenarnya Bobon Santoso ini adanya aksi Keceriaan masih terasa sama. Ini adalah pesta rakyatnya Papua. Walau makin kesini tanggung jawab kami semakin besar. Bukan sekedar masak saja, dituntut sebagai penyalur aspirasi mereka terhadap pemerintah pusat. Tapi kita mengerti ini adalah kesempatan mereka untuk berekspresi. Saya pun teringat sebuah ayat Quran surat Al-Baqarah 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kuncinya apa? Kuncinya koordinasi yang baik ini. Happy bareng anak Papua nih. Iya, ini makan daging. Ini masih, kalau ngebahas soal daging saya tuh masih Senang ingat rasanya bisa kembali ke dulu waktu Bobon masak sapi gitu. Ada masyarakat Papua ya, ada ibu-ibu di Papua gitu yang tidak mengerti atau tidak tahu adanya hewan sapi gitu teman-teman. Wah, itu sangat membuat banjir air mata sih jatuhnya ya. ke tanah Papua. Terlalu luas memang negeri ini, masih banyak pelosok yang belum diketahui. Tetapi ini sudah menjadi tugas kita semua dalam menemukan saudara di pelosok, saudara yang mengajarkan kita bahwa bangsa ini belum sempurna. Teman-teman, masih sama loh ini tadi ya. Masak-masak juga, kuali besar juga gitu. Tuh, dapat. Tapi harganya untuk kayak satu itu berapa sih? Kalau boleh tahu. Satu konten kalau untuk masak besar itu harganya pukul rata itu 25 juta. Oh, wow. Satu konten. Jadi kalau Om Bobon ini sekali masak itu habis belasan juta sampai 20 jutaan. Bahkan bisa sampai 50. Bahkan di Papua kita masak itu satu video itu 100 juta. Itu yang paling mahal. Iya, satu video. Mahal di mana? Bukan cuma dagingnya aja, tapi perjalanan kita ke sana, logistik, terus biaya transportasi, semua kan mahal semua. Jadi bukan cuma di dagingnya aja. Kalau cuma daging doang sih mungkin cuma 10 juta atau 15 juta. Tapi kan lain-lainnya juga, itu yang bikin semakin tinggi. Kalau di Pulau Jawa, di Bali, biasa Om Bobon bikin ya 20 jutaan. Dan itu bagi-bagiin buat masyarakat. Jadi dari YouTube nggak nutup, YouTube kan pendapatannya nggak nutup. Caranya supaya bisa terus-terusan gimana? Tentunya dari brand support, dari endorsement, dari brand. Jadi begitu dia masuk kita bisa subsidi silang buat di beberapa konten seperti itu. Nah, itu amin 20 juta untuk kayak berapa? 1000 porsi. Ya, 1000 porsi itu masih oke lah ya. Masih oke kan juga tolongin masyarakat. Lebih masih murahan makan siang gratis 15.000 ya. Iya, katanya 15.000. Om Bobon lebih mahal dong 20.000 ya. Jadi kalau misalnya menunya terlalu banyak, Om Bobon suka panggil ibu-ibu di tetangga buat bantuin. Freelance. Ayo ibu-ibu 10 orang atau 20 orang buat bantuin supaya lebih cepat. Pernah kita masak telur puyuh, tahu? Iya. 10.000 butir. Oh ya ampun. 10.000 butir telur puyuh. Ternyata yang susah tau nggak apa? Kupasnya. 10.000 butir. Bener. Akhirnya Om Bobon, wah ini nggak selesai kupasnya aja kita waktu itu kurang lebih 3 jam. Itu masih kita aja ya belum jalan kan. Akhirnya panggil tetangga, ibu-ibu dikumpulin 10 orang untuk bantu kupas telur puyuh. Waktu itu 10.000 biji. Itu tangannya udah sampai kecil terus nggak enak dikupas gitu kan. Kalau telur 1.000 juga biasa sering. Kalau telur ayam biasa 1.000. Jadi kupasnya aja lumayan nih. Dan itu mereka nggak apa-apa kan kayak kupas itu. Ya, mereka senang dan Om Bobon juga kasih uang. Uang ya buat inilah jajan lah ibu-ibu ya. Kan senang bisa beli beras atau apa. Kalau tiba-tiba saya mau bantuin Mas, kan itu tiba-tiba Maya nih bawang buat di rumah, dibawa pulang gimana? Nggak apa-apa biasanya. Justru sering Om Bobon itu kalau masak bawangnya itu masih ada sisa. Cabai masih ada sisa, apa masih ada sisa, sayur-sayuran, bahkan sayur-sayuran yang sudah dipotong, misalnya kubis, udah dipotong-potong,
Kadang suruh warga silakan diambil bawa pulang dan warga mau. Oh my god. Dikasihkan malah ya. Eksekusinya berapa lama itu yang konteks masak besar itu? Kalau masak besar gitu paling cepat 8 jam, paling lama sempat sampai 12 jam. Nah, ini menarik teman-teman. Ini kenapa tadi Chef Arnold kalau kalian amati itu mengatakan juga kalau eksekutor terbaik sejauh ini ya untuk memasak dengan porsi besar yaitu Boban Santoso dengan planning yang luar biasa, timing yang pas. Itu karena beliau itu sudah berpengalaman. Selain itu beliau juga sudah menempatkan ini nanti kayak contohnya tadi ngupas telur, gimana caranya untuk mempersingkat waktu? Ngajak tetangga sekitar. Berarti kan itu memang beliau sudah berpengalaman, punya pengalaman yang luar biasa untuk memasak dengan konsep seperti ini gitu loh. Makanya ketika ada hal seperti itu yang bisa dikatakan itu kan penghambat untuk bisa tepat waktu kan, itu punya jalan keluarnya. Jam. Non-stop? Non-stop. Wah, segitu. Cuma kan kita tampilin di YouTube 15 menit. Teman-teman. 15 menit kan gue sering bikin konten masaknya pagi, baginya malam. Makanya tadi rendang bisa sampai Isya belum selesai ya karena itu. Mungkin kesorean juga, mungkin ya bisa dikatakan seperti itu. Kita bagiin makanan sampai jam 10 malam udah gak ada yang nerima, terutama waktu gue masak kuda itu. Kenapa? Karena gue begonya gini, itu kuda itu gue udah syuting beberapa hari dari kondisi gue beli dalam kondisi hidup, bumbunya juga. Nah begitu datang satu ekor bersih 250 kilo. Nah di situ gue cuma 4 orang, lu bayangin. Gue masak satu ekor kuda yang masih dalam utuh, cuma 4 orang. Gue kameramen 2 sama satu kru gue, jadi 4 orang. Gue nggak panggil spesialis buat motong sendiri. Jadi kameramen taruh kamera potong. Bareng-bareng berempat. Motongnya aja mungkin 3 jam 4 jam. Lu ngerti cara motongnya? Kalau udah kayak gitu ngasal. Kalau udah kayak gitu bener-bener lu nggak bakal bisa mikirin itu. Karena kita tuh kita berlawanan dengan waktu. Gue tuh pengen konten ini jadi bagi-baginya jam 5. Nah dari situ kita udah bener-bener dikejar waktu, akhirnya ngasal. Udah ngasal. Kalau nggak akan kelar. Yang penting layak dimakan. Lu belajar masak gak sih sebenarnya? Gua nggak belajar masak. Dulu gua sempat buka resto. Pemerintahnya harus introspeksi diri. Pemerintah Sumatera Selatan, kenapa rakyatnya bisa kelaparan Firdaus pun juga ikut komentar. Jangan malah cari pembenaran, tapi harus introspeksi diri. Kok bisa rakyatnya bisa sampai mau makanan rendang yang seberapa harganya bisa dikerubutin dan dicuri kan gitu? Gitu loh. Kalau kita bicara hukum secara normatif, Willy Salim bisa melaporkan masyarakat yang curi itu juga bisa. Lapor balik dengan pencurian ya kan pasal 363. Bisa saja. Nih. Abang nih suka memprovokasi ya orangnya ya. Kayak contohnya ya kasus-kasus yang abang tangani lah, itu selalu abang bumbu-bumbuin. Ya kalau belakangan ini yang lagi rame soal tanah ya. Tanah yang katanya abang itu mengklaim kalau punya gunung, punya tanah di sana seluas puluhan hektar atau ratusan hektar gitu katanya. Dan ini menariknya kalau kita coba lihat rekam jejaknya, Bang Firdaus ini juga seringkali bermasalah kalau masalah lahan gitu teman-teman. Ini nih Bang Firdaus yang mengklaim punya tanah itu ribut sama warga tuh dia. Nah, jangan gue tasnya bos. Bukan kami ini pengadilan. Udah urusannya apa? Kalian masalah hukum, gue bilang hari ke hukum. Jangan main fisik ya. Gak usah main tadi pernyataannya Bung Firdaus ini bisa memprovokasi loh gitu loh. Bisa jadi itu malah memperpanjang karena tadi Bung Firdaus mendukung atau meminta atau mengatakan bisa loh sebenarnya Willy Salim itu melaporkan gitu katanya. Aduh bang udahlah. Udah main yang bersih-bersih aja gitu ya. Gak usah bikin rame-rame lagi, kita capek loh ya. Ini aja udah panjang, bikin ini tambah panjang, tambah ribut lagi nih nanti. Jangan sampai ini tambah lebih panjang lagi gitu bang ya. Udah itu tadi informasi kita teman-teman. Gimana kalau komentar dari kalian semuanya? Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Juju pamit undur diri, sampai jumpa.